Kita sudah jam 12 ya, kita langsung mulai webinar pada siang hari ini. Kenapa nggak mau sih? Oke, karena pesertanya sudah bergabung, kita langsung mulai webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat bergabung pada acara bincang-online-suara.com bersama Aido Health. Nah, selama satu jam kita akan membahas topik menarik yang sudah disiapkan untuk bincang online siang hari ini. Dan untuk tema pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kesehatan mental. Karena kita tahu dengan adanya kondisi tersebut pada masyarakat, perlu memahami bagaimana memiliki mental yang sehat dalam era the new normal. Nah, khususnya bagi penderita khusus yang memang harus ke rumah sakit namun keterbatasan yang ada. Untuk itu, webinar kali ini kita memiliki tema Supporting People with Chronic Illness in Time of COVID-19. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber beserta para peserta webinar bincang online bersama Aido Health. Informasi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai adanya voucher menarik yang diberikan Aido Health untuk para peserta webinar siang hari ini. Dan voucher ini diberikan kepada yang pertama adalah 6 orang pertama yang memberikan pertanyaan langsung mengenai tema pada siang hari ini. Dan yang kedua adalah 40 orang pertama register yang mengikuti webinar online ini akan mendapatkan voucher. Nah, syarat dan kondisi voucher untuk 40 orang register pertama adalah 40 voucher untuk 40 orang pertama yang register di aplikasi Aido Health dihitung dari tanggal 21 hingga 23 Juli 2020. Dan yang mendapatkan voucher memiliki voucher potongan diskon sebesar Rp30.000 dengan minimal pemakaian Rp250.000. Voucher hanya bisa dipakai untuk pengguna baru di Aido Health. Voucher hanya bisa dipakai satu kali pada satu account Aido Health. Voucher tidak bisa diakumulasikan. Voucher hanya bisa digunakan khusus untuk rawat jalan online. Voucher tidak bisa digunakan untuk pembelian obat. Voucher berlaku dari tanggal 21 Juli hingga 21 Agustus 2020. Kode voucher nanti akan diberikan di inbox aplikasi Aido Health atau email pada account terdaftar dengan kode referral Aido 2107 yang dimasukkan pada saat awal daftar di aplikasi Aido Health. Dan langsung saja siang hari ini saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber yang hadir di tema kali ini. Yang pertama ada Dr. Roy Panusunan Sibarani, SPPD KEMD FES. Selamat siang Dr. Roy. Selamat siang Ira dan selamat siang teman-teman yang hadir dan partisipan pada siang hari ini. Kabar baik ya Dok ya? Sangat baik, terima kasih dan semoga kita semua juga baik-baik. Amin. Ya. Oke. Siap. Selanjutnya narasumber yang kedua ada Dr. Heriani S. Pakajeka, psikoterapis Departemen Medik Kesehatan Jiwa RSCM FKUI. Selamat siang Dr. Heriani. Selamat siang Ira dan selamat siang semua yang sudah hadir. Nah, sekali dokter ya, warna bajunya happy sekali. Harus ya. Oke, selanjutnya untuk narasumber yang ketiga ada Ibu Joti Nakrani selaku VP Business Development Aido Health. Selamat siang Bu Joti. Selamat siang Mbak Ira, selamat siang semua teman-teman yang hadir. Oke, selamat siang semuanya. Langsung saja kita masuk ke tema dari webinar kali ini yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Roy Panusunan. Silahkan Dr. Roy untuk waktunya. Terima kasih, izinkan saya untuk membagikan baik. Selamat siang para viewers, hadirin, partisipan dan juga para teman-teman yang menginginkan untuk mendapatkan informasi yang sangat penting pada kali ini. Terima kasih sudah datang dan terima kasih juga kepada Aido Health yang sudah memfasilitasi acara ini. Acara ini sebetulnya berakar pada suatu kondisi di mana kelihatannya kita harus akan tetap terus melakukan
pakai masker, kita juga harus jaga jarak, kita juga harus sering mencuci tangan, dan kita juga melakukan hal-hal yang kelihatannya dulu tidak pernah kita lakukan. Hal ini kelihatannya tampak masih menggema di Indonesia, karena kalau saya mengambil data yang saya lihat pada tanggal 14 Juni 2020, tanggal di mana AIDO melakukan webinar pertamanya pada masa COVID, dan kemudian kita lihat pada tanggal 20 Juli kemarin, paparan yang kita lihat adalah bahwa dalam waktu 36 hari, hampir 50 orang bertambah yang positif. Jadi kelihatannya kita masih akan harus berada pada era seperti ini, dan oleh karena itulah kelihatannya penting sekali untuk kita bicarakan masalah-masalah yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terutama dalam kesehatannya. Kali ini topik yang diberikan adalah tentang supporting people with chronic illness in the time of COVID-19. Jadi bagaimana kita membantu mereka-mereka untuk bisa menjadi lebih baik, terutama kesehatan fisik, dan kali ini kita membahas tentang kesehatan jiwa. Bersama dengan saya adalah Dr. Heriani, spesialis kesehatan jiwa, kedokteran jiwa dan konsultan, seorang psikoterapis dari RSCM, dan juga bersama saya adalah Ibu Jyoti Nagrani yang akan memaparkan tentang bagaimana solusi yang bisa kita lakukan pada keadaan yang boleh kita katakan sulit seperti ini. Ini adalah saya seorang endokrinologis bekerja di Jakarta dan Bogor. Lalu, pada masa saat ini sering sekali kita mendengar bagaimana seorang takut untuk pergi ke rumah sakit, bagaimana kecemasan mencekam mereka karena mengetahui bahwa mereka mempunyai chronic illness atau penyakit yang saat ini memang sangat digaung-gaungkan sebagai suatu kondisi yang berbahaya apabila kita terpapar oleh COVID-19. Jadi juga gambaran-gambaran yang menyatakan bahwa kalau kita pergi ke rumah sakit, resikonya akan lebih tinggi, dan rumah sakit yang merawat COVID juga seakan-akan menjadi satu tempat yang begitu menakutkan. Kalau dilihat data yang ada, yang sambil dari CDC atau dari Center Disease Control and Prevention, mereka yang terpapar oleh COVID ataupun mereka yang dirawat oleh karena COVID-19 itu ternyata punya banyak komorbiditas. Paling punya satu komorbiditas ada 83%. Bahkan mereka yang umurnya di atas 65 itu 94,4% punya komorbiditas ataupun punya penyakit kronik. Hipertensi 49,7, dan kita lihat hipertensi pada orang yang usia 65 tahun atas juga tinggi 72,6. Ada juga yang disebutkan sebagai penyakit kronik yang didapatkan pada mereka yang dirawat oleh karena COVID-19 adalah obesitas, diabetes, cardiovascular disease, asma, dan COPD. Khusus buat diabetes, memang kita melihat bahwa apabila seorang pasien diabetes kena COVID atau terpapar COVID dan menderita coronavirus disease, maka prospek ataupun keadaan berikutnya kepada pasien ini akan lebih buruk 3-4 kali dibandingkan kepada pasien-pasien yang lain yang tidak memiliki komorbiditas dan angka kematiannya tinggi. Oleh karena itu kita papar dulu, apa itu sebetulnya chronic disease atau chronic illness. Menurut CDC yang melakukan revisi 3 hari yang tentang penyakit-penyakit kronik yang dianggap merupakan suatu kondisi yang membuat kita harus lebih pada saat ini adalah kanker. Kemudian sakit ginjal kronik, lalu gangguan pernapasan obstruktif, misalnya asma, gangguan kekebalan tubuh, seperti mereka yang usia lanjut ataupun juga mendapatkan pengobatan yang lama sehingga sistem kekebalan tubuhnya berkurang, lalu obesitas, kemudian penyakit jantung. Memang kalau kita lihat kenapa penyakit jantung menjadi favorit dari entry penyakit dari virus
corona adalah karena memang di tempat mereka yang menderita penyakit jantung itu banyak pintu masuk untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia dari coronavirus. Lalu ada sickle cell anemia dan pasti tipe 2 diabetes. Sedangkan menurut Riskesdas, kita tidak mempunyai hal khusus untuk mereka yang berpenyakit kronik, tetapi kita lihat bahwa mereka yang disebut dengan penyakit kronik adalah asma atau chronic illness adalah asma, cancer, stroke, penyakit ginjal kronik, penyakit sendi, penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Ada beberapa cara yang kita inginkan untuk bisa meningkatkan kesehatan kita, terutama sistem imun kita, dengan makan yang baik, tidur yang cukup, exercise secara teratur, minum cukup, kurangi stres, kemudian usahakan untuk bisa punya berat badan yang baik, yang tidak terlalu gemuk, dan kemudian menghindari alkohol. Lalu kalau kita sudah menderita satu sakit kronik atau chronic illness, stay healthy, tetap sehat. Kita lihat di sini bahwa untuk mendapatkan keadaan yang tetap sehat, kita harus bisa melakukan suatu maintenance terhadap kesehatan kita sendiri, terutama bagaimana kita menyadari kondisi kita. Jadi untuk beberapa pasien ataupun orang-orang yang menderita atau punya chronic illness, memang dianjurkan melakukan vaksinasi, baik itu influenza ataupun vaksinasi pneumokokal. Lalu kita lihat juga bahwa kita perlu untuk bicara dengan atau mempunyai healthcare provider yang kita kenal betul untuk bisa melihat bagaimana kondisi pencegahan apabila kita ingin tidak terpapar ataupun terkena, padahal adalah penyakit kanker. Ini juga termasuk yang bisa kita tanyakan kepada healthcare provider kita. Agak unik sedikit, ini dari CDC memang. Kemudian kita melihat bahwa penting sekali untuk tetap sehat dan tetap hidup sehat dan tetap aktif secara fisik, dan kemudian kalau kita misalnya menderita suatu kondisi yang emergency, jangan menunggu, cepat cari pertolongan. Beberapa hal yang penting kalau kita memang menderita chronic illness adalah seperti meneruskan pengobatan kita, jangan merubah pengobatan kita tanpa diketahui oleh dokter yang memberikan pengobatan itu pada kita. Saya mempunyai banyak kasus karena akhirnya beberapa pasien harus menghentikan obatnya karena takut pergi ke rumah sakit dan akhirnya memberanikan diri pergi ke rumah sakit dan menanyakan secara telemedis, ternyata obatnya ada yang tidak dimakan hampir 3 bulan selama PSBB yang berjalan. Ada lagi, sebaiknya kita menyediakan obat agak berlebih dan kita minta obat lebih daripada biasanya, lebih daripada 30 hari kepada healthcare provider kita. Dan kemudian jangan tunggu kalau ada emergency, segera cari pengobatan, segera hubungi seseorang yang bisa kita minta pertolongannya pada saat emergency. Teleponlah dia, tanyakan bagaimana kondisi yang Anda dapatkan dan juga kemungkinan apakah kita memang sedang terpapar ataupun dipapar oleh COVID-19. Dan kemudian kalau Anda tidak punya healthcare provider yang Anda rasakan dekat ataupun Anda rasakan belum percaya, segera mencari healthcare provider tersebut dan kemudian membuat suatu komunikasi mereka. Jadi kalau kita lihat memang proporsi daripada orang yang harus pergi ke rumah sakit dan tergantung kepada dirinya sendiri, ini di Indonesia sangat menarik sekali. Untuk mereka yang berusia 60 tahun, kita lihat memang sekitar 60-an% ini masih punya mandiri dalam menjalankan program kesehatan dirinya. Tetapi kita lihat pada puncak-puncak yang di atas, banyak sekali, kita masih banyak mereka yang ketergantungan total kepada orang lain untuk penyakit kronik yang dia deritanya. Lalu yang menarik juga adalah kemudahan akses ke rumah sakit. Saya ambil juga dari Riskesdas 2018. Kita lihat bahwa banyak sekali di berbagai provinsi di Indonesia masih sangat sulit untuk mendapatkan akses ke rumah sakit. Ya, di sini kalau kita lihat data untuk seluruh di Indonesia, ternyata kesulitan sangat sulit itu masih 20%.
dan mereka yang sulit 36,9%. Jadi kalau kita lihat kemudahan hanya didapatkan pada 37,1%, dan ini problem yang besar. Dan ini memang makin bertambah begitu kita masuk dalam era COVID-19 ini. Dan ini juga akan menyebabkan banyak problem yang terjadi. Kita melihat satu problem yang juga menarik dan akan kita bahas hari ini adalah tentang gangguan mental emosional pada penduduk di Indonesia. Dan kita lihat data tahun 2007, 2013, dan 2018. Memang dibandingkan tahun 2007 sudah ada penurunan baik di semua provinsi. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2013, kita naik kembali. Ya, jadi ternyata gangguan mental dan emosional pada penduduk di Indonesia menonjol. Dan dengan adanya COVID-19, dengan adanya kesulitan lagi akses kepada rumah sakit, saya kira gangguan mental emosional perlu sekali untuk mendapatkan perhatian yang lebih daripada para penyedia kesehatan. Untuk itulah saya mempunyai seorang kawan, Dr. Heriani, spesialis kedokteran jiwa konsultan, seorang staf medik RSCM Divisi Psikoterapi, dosen klinik KUI, anggota kolegium, pernah jadi kepala sekolah untuk ilmu kedokteran jiwa kalau ingin menjadi spesialis kedokteran jiwa, pernah jadi koordinator juga untuk pendidikan S1, dan juga tim Mutu Akademik Departemen Psikiatri RSCM, orang cancer survivor. Paparannya akan sangat menarik untuk kita dengarkan, dan saya kira Mbak Ira, kita akan menikmati betul presentasi dari Dr. Ria Suyani atau Dr. Heriani, atau saya biasa panggil. Silakan, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Dr. Roy. Kita langsung masuk ke paparan yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Heriani. Silakan dokter untuk bisa langsung share paparannya. Oke, silakan dokter. Iya, enggak, ya kok hilang. Sebentar, sorry. Iya. Tadi mau bikin mute malah mau unmute malah jadi malah jadi hilang. Sebentar ya. Iya, dokter, tidak apa-apa. Ya, sorry jadi lama nih. Kayaknya hilang dia. Iya. Oh, ini dia ketimpa. Oke, sudah bisa. Belum. Sebentar. Dia hilang. Padahal tadi udah bisa. Dah? Mulai. Udah ya? Udah bisa. Sorry. Ini kenapa jadi begini? Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Ira atas kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan ya saya siapa. Nah, tadi juga sudah ada paparan dari Dr. Roy. Kenapa jadi mental health ini penting untuk orang-orang dengan penyakit kronis. Gitu. Karena apa? Karena dampak penyakit kronis itu enggak cuman pada yang sakit, tapi juga pada orang sekitarnya, terutama caregiver utamanya ya. Dia juga berada dalam lingkungan itu, misalnya yang sakit itu ayahnya, lalu si caregivernya itu anaknya yang sudah menikah, ada suami, ada anak-anak. Tentunya kalau dia sibuk mengurusin yang sakit, maka pasti dampaknya ada dong ke suami maupun anak-anaknya. Kalau dia sangat over involved, mereka mungkin terabaikan, atau ada hal-hal tuh dinamika keluarga itu pasti berperan. Nggak cuma yang di dalam rumah, dinamikanya juga keluar yang di luar. Ada keluarga yang di luar misalnya. Di era COVID ini kan, kalau dulu mungkin bisa gantian nih si caregiver, tapi sekarang tidak mudah dari yang luar untuk masuk. Teman misalnya mau menemani, nggak bisa juga gitu, karena yang sakit ini mungkin ya lebih rentan sehingga kita
cenderung untuk ya udahlah nggak usah ditengok ya. Jadi dampak penyakit kronis ini sebenarnya yang harus di apa ya, yang intervensinya itu nggak hanya pada yang sakit tapi the whole family. Nah, untuk yang sakit sendiri proses penerimaan keadaannya tentu ada proses. Yang pertama mungkin awal-awalnya denial ya, nggak apa-apalah, masa sih sampai harus begitu. Ini misalnya pasiennya diabetes mellitus, itu kan jagoannya Dr. Roy, itu saya pakai contoh itu. Sebentar lagi juga hilang, minum obat aja biar gula darah terkontrol, nggak usah lah olahraga, nggak usah lah diet. Terus karena dia nggak diet, dia nggak olahraga, mungkin keadaannya nggak bagus. Tadi Dr. Roy bilang karena ada kesulitan jadi tidak patuh berobat. Jadi akhirnya nggak sembuh-sembuh. Lalu dia bisa marah ya, nih kok udah berobat sekian lama nggak bisa sembuh nih, dokternya nih yang nggak pintar, Dr. Roy nih parah gitu kan. Atau mungkin dia marah sama Tuhan gitu ya, kenapa saya gitu loh, emang gue dosa apa gitu. Terus kalau akhirnya marahnya udah lulus, dia mulai ya deh nurut gitu. Tapi bisa aja kan kita ketemu, aduh enak ya ada durian, musim durian gitu. Nggak apa-apalah sekali-sekali makan durian. Tapi sekali-sekalinya tuh hari ini durian, besok pesta, besoknya lagi ada cake yang ulang tahun, besoknya lagi ada apa. Sekali-sekali itu jadi tiap kali. Akhirnya apa? Nggak bagus lagi keadaannya kan. Akhirnya dia capek. Duh sekarang saya jadi nggak berguna nih, hanya menjadi beban keluarga, merepotkan semua orang gitu ya, dan masa depan saya suram, sehingga dia bisa jatuh ke depresi. Ini kalau tidak tertangani ya. Dan yang diharapkan akhirnya seandainya dia bisa mengelola perasaannya, mengelola pikirannya gitu, mungkin dia akan sampai pada pikiran untuk menerima, oke, emang saya punya diabetes dan saya masih bisa hidup berkualitas asal saya menjaga makanan, berolahraga rutin, minum obat secara rutin, ya kontrol terus gitu ya. Musim COVID nggak bisa kontrol, bisa ada caranya, nanti Bu Jyoti yang akan cerita. Ya, tapi sampai ke acceptance ini kan tidak mudah ya, ada suatu proses, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, itu yang apa namanya? Itu yang membuat sebentar. Itu yang membuat jadi susah. Mungkin dia awal-awalnya bisa marah ya, dan marah-marah dulu itu kan pasti berdampak pada caregiver utamanya gitu. Nah, caregiver utamanya kalau dimarah-marahin terus udah capek, dia bisa marah balik dong. Akhirnya asal ya melayani seperti robot, mungkin menelantarkan. Atau ada juga caregiver tuh yang over involved gitu. Terus aja ke situ, mengabaikan yang lain-lain. Akhirnya dia burn out. Nah, kalau udah burn out bisa juga dia merasa gagal. Akhirnya yang depresi 2 orang. Ya. Nah, kenapa sih orang cinta, sayang, tapi bisa marah-marah juga? Soalnya dia punya personal needs. Nah, ini yang sering lupa nih, dokter cuman mengobati yang sakit aja, nggak lupa bahwa di sekeliling yang sakit itu ada korban lainnya gitu ya. Nah, ini contoh aja nih, ada gambar mungkin lebih berbicara ya. When a parent has cancer and you have kids, bisa bayangin repotnya. Kalau saya dulu, I had cancer, my dad is bedridden dengan demensia, dan I have a son yang punya Asperger's syndrome, suami kerja, anak baru selesai kuliah. Jadi ribet ya. Untung saya punya support system yang bagus. Untung saya psikiater, jadi bisa memanage lumayan lah gitu ya. Nah, ini misalnya masalah kerja juga ya. I wish I hadn't worried about work gitu. Waktu itu juga mikir kan, apa saya harus berhenti kerja, tapi nanti nggak ada duit buat berobat misalnya. Kalau saya kerja, siapa yang ngurusin? Belum lagi kalau cancer misalnya, pasangannya juga mungkin melihat itu juga takut, merasa pengen mati juga. Atau anak kecil yang sebetulnya dia harusnya main, tapi karena ayahnya kerja, ibunya sakit, dia harus merawat ibunya juga. Nah, ini bisa 2. Either dia jadi cepat dewasa dan bertanggung jawab, atau yang kedua, dia marah dan berontak, nggak terima. Begitu juga kalau caregiver-nya teman. Ya. Nah, dampak pandemi COVID tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Roy.
Kalau dulu kita misalnya capek nih di rumah, saya ke kantor seneng tuh banyak kerjaan, tapi ada pengalih gitu ya, bisa curhat, berbagai cerita. Terus kalau di rumah ada friksi, bisa time out dulu. Nanti kalau udah enak baru pulang gitu. Yang tidak serumah bisa berkunjung, jadi gantian misalnya merawat yang sakit. Sekarang yang dihadapi lo lagi ya, 4L. Terus yang dibicarakan itu lagi. Nggak ada peer communication. Kayak anak-anak ngomongnya sama orang tua aja. Orang tua urusannya sama orang tuanya atau sama anaknya. Nggak ada ngomong adult to adult, child to child, itu nggak ada. Dan itu capek. Friksi lebih mungkin terjadi dan nggak bisa time out karena di rumah. Ya. Terus yang tidak serumah nggak bisa mengunjungi. Jadi yang sakit mungkin merasa terabaikan. Ya. Nah, kalau tahu film ini ya, si cowok ini kan merasa bahwa sakit itu musibah sehingga dia pengen mati aja. Apakah sakit itu selalu musibah? Saya mau cerita juga. Ketika musibah terjadi, kita bisa milih mau ngambil peran sebagai korban atau sebagai penyintas. Apakah proses adaptasi bisa berjalan baik atau justru menghasilkan konsekuensi yang nggak diinginkan? Mau jatuh ke dalam gangguan emosional atau justru berkembang secara psikologi. Nah, kalau hidup itu memang suatu perubahan dan kita memang situasinya berubah, why not change for the better? Karena better or worse are your only choice. Your choice. You can stay wherever you are forever anyway, gitu. Kita berjalan terus gitu. Dokter Ya? Ria boleh dicek lagi, ini share screen yang dari Dokter Heriani ini tidak keluar di kita, boleh dicek lagi Dok. Hah? Mari, kok bisa? Jadi tadi kita mau ini apa namanya? Aku pikir memang belum mengeluarkan. Tapi kita menikmati si ekspresinya. Ekspresinya Ya, dinikmati. sayang banget. Sebentar Coba deh. dilihat lagi nih. Ya ampun, aku kira udah beres. Ya, gambarnya pada lucu loh. Ya udah deh. Sorry ya. Jadi tadi yang ngomong, tadi nih cerita ini nih nggak bisa balik lagi ya. Nggak, oh bisa. Tadi saya lagi cerita ini nih. Nah, ada yang suka pernah nonton film ini nggak? Itu kan akhirnya. Belum. Oh iya, dia akhirnya bunuh diri nih. Ini caregivernya cantik ya, terus mereka in love, tapi akhirnya dia tetap mau mati. Makanya tadi saya bilang apakah sakit itu musibah atau bukan. Nah, ini tadi sudah ya, kita mau ambil sebagai korban atau penyintas. Oke. Iya, Mbak. Jadi itu berkaitan dengan resiliensi ya. Resiliensi itu apa sih? Resiliensi itu kekuatan karakter seseorang dalam menghadapi musibah dan tahan banting. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan baik serta bangkit dari musibah atau dari stres kehidupan yang bermakna. Nah, itu tentunya akan ditentukan oleh fleksibilitas berpikir dan berespons. Nggak mau sih. Apa ini? Maaf ya. Oke. Dan ini tergantung dari cara pandang yang, kalau cara pandang kita kaku, cara berespons kita kaku, itu akan membuat seseorang itu kurang terampil menghadapi stresnya. Nah, menurut teori kognitif perilaku, seseorang menafsirkan suatu kejadian serta bereaksi terhadap hal itu adalah berdasarkan caranya memaknai hal tersebut. Kalau cara memandang masalahnya tidak rasional, saya nggak bilang positif ya. Positif tuh contohnya gini, kalau saya bekerja, saya pasti sukses. Padahal kesuksesan kita itu belum tentu. Kalau saya bekerja keras, kemungkinan sukses saya lebih besar. Itu rasional ya. Nah, kalau cara memandang masalahnya tidak rasional dan kaku, itu tentu akan mengganggu dan menyebabkan masalah emosi serta perilaku. Bila memiliki cara pandangnya tidak, kalau tuh sebabnya adalah karena cara pandang yang tidak rasional, maka memperbaikinya tentu dengan cara mengubah cara berpikir, yaitu dengan yang disebut cognitive restructuring, ada yang bilang cognitive reappraisal, ada yang bilang reframing, itu tergantung Anda baca dari buku mana ya. Nah, yang namanya cognitive restructuring itu adalah membuat pikiran atau penilaian alternatif yang lebih rasional terhadap suatu kejadian,
situasi atau pikiran yang negatif dan mengubah situasi yang buruk menjadi kesempatan untuk berkembang. Cari kesempatan yang baik di tengah musibah. Pasti ada. Kalau secara agama kita bilang selalu ada hikmahnya. Contohnya si Robert Finley ini ya, coba Anda cari. Ya, dia setelah dia dulu kerja karena dia pengen jadi musisi, penyanyi, tapi nggak bisa karena dia harus kerja. Setelah dia buta, dia nggak bisa kerja lagi. Akhirnya dia jadi penyanyi, seperti idamannya dia. Jadi ada yang bagus kan dari suatu musibah, butanya jadi jelek, tapi dia bisa jadi sesuatu yang dia inginkan. Nah, kayak apa sih pikiran yang irasional itu? Biasanya nih, kalau Anda ketemu yang kata-kata, harusnya lu begitu dong. Ah, pasti gitu, nggak mungkin. Atau kamu nih selalu begitu, selalu menyalahkan saya. Kamu tuh nggak pernah ingat, nggak pernah mikirin saya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang irasional. Sering ngomong yang seperti itu, ya Anda bisa bikin bisa membuat masalah tuh kalau kayak gitu. Kemudian memberi label, saya bukan istri yang baik sehingga begini gitu misalnya ya. Atau unconditional, saya nggak bisa kalau nggak kayak gitu. Pokoknya harus, nah ya kan ada harus lagi kan. Atau melebih-lebihkan dampak. Kalau bukan saya yang merawat, pasti nggak beres. Dan ayah akan terlantar, memburuk, atau sampai meninggal misalnya. Atau pukul rata. Ah, kamu banyak alasan. Anak-anak mana mau sih ngurusin ibunya? Nggak ada tuh anak-anak kayak gitu. Nah, itu adalah contohnya seperti itu. Nah, kalau Anda punya masalah, coba Anda cek. Mengenali dan mengganti pikiran yang mengganggu. Bikin semacam jurnal seperti ini. Ya, catat pikiran, emosi yang ikut apa, pikiran alternatifnya apa, apakah membaik apa enggak. Contoh, misalnya gini pikirannya. Duh, kenapa ya saya jadi kena diabetes begini? Tentunya dia akan cemas. Mungkin skornya 7 gitu. Terus dia mikirin lagi, ini kan bisa jadi macam-macam penyakit loh. Cemasnya naik. Waduh, masa depan saya suram. Akhirnya dia sedih. Sedihnya 9 misalnya ya. 0 bagus, 10 tuh paling nggak enak. Nah, kalau dia mengganti pikiran alternatifnya, misalnya gini, betul diabetes memang bisa berkembang menjadi macam-macam penyakit. Tapi kalau saya menjaga makan saya, berolahraga teratur, minum obat sesuai anjuran dokter, kan saya masih bisa hidup sehat, masih bisa melakukan hal-hal lain yang saya sukai. Dengan demikian, emosinya masih cemas, tapi turun. Dia lebih optimis dan sedihnya mungkin juga berkurang. Sehingga walaupun dia masih cemas dan sedih, tapi dia masih fungsional, bisa melakukan sesuatu, enggak terpuruk, enggak marah-marah ya. Nah ini juga catatan untuk mengenali pikiran dan perasaan yang mengganggu. Misalnya kayak gini, ini ada respons ya, respons itu perilakunya. Misalnya pada suatu reuni, banyak makanan manis, ada durian. Aduh pengen deh, terus agak sedih dia ya. Terus responnya dia menahan diri, udah bagus. Terus yang lain ngomentarin misalnya, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Terus dia mikir, iya juga sih. Akhirnya dia senang makan durian dan yang segala yang manis-manis. Akhirnya gula darahnya meningkat. Dimarahin sama dokter Roy ya. Gimana sih nih Pak? Enggak, saya diet gitu. Tapi dia lupa bahwa satu hari dia nakal gitu ya. Atau dia mungkin bisa berpikir gini, saya makan satu aja lah asal menghormati yang lain dan asal nggak penasaran nih karena saya pengen banget, saya suka durian. Akhirnya dia makan, tapi satu aja, sisanya dia makan salad, dia makan yang protein, misalnya nggak makan nasi lagi, minum air, pulangnya dia exercise. Jadi walaupun dia melakukan sesuatu, gula darahnya stabil. Misalnya kayak gitu. Waktu udah habis ya. Nah ini ada rasa bersyukur, itu juga suatu bentuk reappraisal yang bagus ya. Misalnya ini Jimmy Choi ini saya gaya banget. Dia punya Parkinson disease ya. Anda tahu itu gangguan dalam koordinasi otot. Tapi dia exercise ya. Jadi kesulitan itu malah dipakai untuk memperkaya hidup mereka. Ini dia bilang kayak gini ya. I knew American Ninja Warrior would help me get physically stronger. I didn't expect it to teach me about to navigate my life with Parkinson's and in general. Ya, jadi dia bilang gini, don't give up the things you like because you're sick. Find, nah tapi gini, find different ways to do them gitu.
ya. Jadi tetap lakukan, tapi ya bentuknya mungkin lain yang bisa aja kita lakukan. Terus di sini juga ketemu grup yang bisa mengangkat kita, membuat kita semangat gitu ya, dan fokus on the positive. Jadi dari satu situasi yang jelek, lihat yang positifnya yang mana, itu yang kita cari. Yang negatif udahlah, nggak bisa diapa-apain lagi. Humor adalah bentuk lain cognitive appraisal ya. Coba Anda cari nih Ryan Miller nih, dia lucunya setengah mati ya, padahal ini orang yang tangannya nggak punya tangan. Jadi dia melihat situasi dari sudut pandang yang lebih sehat, yang lebih menghadapi ketakutan gitu, tapi dengan bercanda. Jadi ada jarak antara ketakutannya dengan dirinya. Ini sering banget ya. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Jadi kembali fokus pada hal yang dapat diubah, terima aja yang nggak bisa diubah. Nah, ini saya suka banget sama dia ya. Dia bilang nih, opo wae sing dadi masalahmu, kuat ora kuat, kowe kudu kuat. Tapi nek misalnya kowe wis ora kuat tenan, yo kudu kuat gitu. Artinya apa? Dia bilang patah hati jogetin aja, dia bilang gitu. Tapi patah hati ini juga bisa ada sesuatu yang buruk lah ya. Jogetin aja artinya lakukan sesuatu yang menyenangkan biar kita tetap senang. Simpulan, kita tidak dapat mengubah apa yang menimpa kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan perilaku kita yang lebih rasional. Resiliensi memerlukan fleksibilitas dalam memandang masalah, serta bertindak, dan menyerasikan antara strategi beradaptasi dengan masalah yang dihadapi. Fokus pada yang bisa diubah, menerima yang tidak bisa diubah, dan terus berlatih merespons keadaan dengan lebih rasional dan sadar. Dan ini memperkuat satu daerah di otak yang membuat kita berpikir dan menghambat bagian otak yang membuat kita refleks, ya, nggak pakai mikir. Oke, ini ada satu saya dapat dari Dr. Winda, dia murid saya dulu ya, sekarang dia udah jadi pejabat. Dia bikin puisi, saya pikir tepatnya, berkelana menjelajah untuk mencari jawab dari segala tanya. Saat tiada hal yang didapat dalam setiap perjalanan dan semua terasa sia-sia, hanya lelah yang terasa. Ternyata aku lupa bahwa perjalanan itu bukan sekedar mencari jawab, tapi juga mensyukuri apa saja yang sudah dijalani. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Ira. Iya, terima kasih Dokter Heriani. Kita sampai terkesima ya Dok melihat paparan dari Dokter Heriani ini ya. Memberikan contoh-contohnya detail dari setiap penjelasan dokter. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A masih ada satu narasumber lagi, yaitu Mbak Joti dari rekan dari langsung dari Idaho. Silahkan Mbak Joti untuk waktunya. Oke, selamat siang semuanya, salam sehat. Oke, nah jadi kan di 4 bulan terakhir kami semua sudah melihat ya bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita semua ya. Mungkin kita yang dibilang beruntung cukup sehat, kita aja tetap ada rasa kecemasan, kebingungan, ketakutan, keresahan, dan mungkin juga ada yang frustasi gitu ya dengan selama 4 bulan ini. Dan mungkin topik webinar ini memang kita khususkan lebih kepada kelompok segmen yang memiliki penyakit kronis ya kan, atau mungkin pasien lansia. I think we can only imagine ya bahwa kelompok ini sebenarnya akan memiliki tingkat kecemasan, ketakutan, keresahan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama mungkin alasannya pertama dari segi akses ya, bahwa awal mulanya COVID yaitu sekitar bulan Maret pemerintah gitu kan atau Kemenkes memberikan kebijakan bahwa rumah sakit untuk mengurangi ya semua layanan praktik gitu yang bersifat rutin atau yang bersifat non urgent ya kan, karena fokusnya memang semua lebih untuk pelayanan COVID ya kan. Jadi hanya kalau kondisi gawat darurat aja deh untuk orang-orang yang diarahkan ke rumah sakit. Nah, pada saat yang sama sebenarnya juga timbul kekhawatiran yang sangat tinggi dari masyarakat, ya kan, bahwa takut deh ke rumah sakit gitu kan, takut mereka malah terkena infeksi gitu. Dan juga sebenarnya dari segi tenaga medisnya sendiri juga memang nimbul kekhawatiran seperti itu ya, bahwa ya udah deh kalau memang nggak penting ditunda aja gitu.
Nah, jadi menurut saya memang yang sangat merasakan dampaknya itu adalah kelompok-kelompok yang rentan, ya kan? Bahwa mereka yang memiliki penyakit kronis dan mungkin pasien lansia, yang mereka walaupun layanan kesehatannya yang kebutuhan mereka itu tidak bersifat emergency, ya kan, atau urgent, tapi mereka sebenarnya ada keperluan secara rutin dan dalam jangka panjang, gitu kan? Nah, jadi pasien-pasien ini yang tadi memang udah di bring up oleh Dokter Roy ya, pasien yang diabetes, hipertensi gitu kan, mungkin pasca stroke, pasien kanker, ya kan, pasien lansia sendiri yang memang mereka juga lebih rentan kalau pada saat ini. Nah, jadi walaupun kebutuhannya memang bersifat rutin gitu kan, check up atau mungkin kontrol yang akibatnya tertunda, tapi kita nggak boleh anggap enteng gitu ya, bahwa dalam jangka panjang sebenarnya penundaan perawatan tersebut bisa berdampak serius gitu kan, karena akan malah membuatnya tambah parah gitu kan. Belum lagi ditambah dengan yang tadi gitu kan, dari segi kondisi mental yang ada, yang mungkin udah cemas, udah takut gitu kan ya, jadi kondisinya mungkin tambah parah gitu. Nah, jadi sebenarnya secara global sih ada beberapa statistik ya bahwa pasien non-COVID-19 yang meninggal dunia karena tidak memperoleh layanan kesehatan yang semestinya gitu kan, karena memang akibatnya harus ditunda. Jadi untuk di Indonesia sendiri memang belum ada data persis ya bahwa berapa sih jumlah orang yang telah meninggal dunia gara-gara akibat tidak langsung dari virus corona ini gitu. Nah, tapi mungkin salah satu tingkat kecemasan yang tinggi juga dirasakan gara-gara uncertainty ya, bahwa kita semua ini belum tahu bahwa sampai kapan sih gitu kan pandemi corona ini gitu. Belum ada tanda-tanda nih bahwa pandemi ini sebenarnya akan segera berakhir gitu. Nah, lalu jadi dari segi AIDO sendiri, kami akhirnya ingin hadir untuk kelompok rentan ini, khususnya penyakit kronis dan yang pasien lansia, dengan mengadakannya platform gitu kan, dan kami dengan konsep bahwa kita ada model online dan offline terintegrasi gitu kan. Jadi kami pasti bahwa memang kelompok-kelompok ini akan membutuhkan layanan kesehatan yang bersifat fisik yang memang harus mengunjungi gitu, mungkin rumah sakit atau ada interaksi khusus dengan tenaga medis, tapi ada aspek online-nya juga. Dan poin kedua mungkin yang saya ingin highlight adalah bahwa dari AIDO kami modelnya kita bermitra dengan para fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit dan para klinik. Jadi tetap the center of healthcare delivery itu adalah dari vaskesnya tersebut. Nah, jadi kalau mungkin untuk Bapak Ibu yang belum kenal AIDO Health itu apa sih? Nah, AIDO Health adalah platform kesehatan ya yang digital dan kita berbasis fasilitas kesehatan rumah sakit atau klinik atau laboratorium untuk bisa memberikan akses kesehatan kepada pasien atau masyarakat di Indonesia, akses kesehatan yang berkualitas tinggi, yang pastinya penuh kasih, dan dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk lokasi sebenarnya lokasinya bisa melalui online, jadi virtual teleconsultation, atau mungkin bersifat home visit, berarti di rumah atau di lokasi nyaman lainnya untuk pasien. Nah, jadi secara garis besar ini adalah merupakan layanan yang bisa didapatkan oleh pasien atau masyarakat Indonesia melalui aplikasi AIDO Health. Nah, jadi yang pertama adalah bisa melakukan teleconsultation dengan dokter-dokter spesialis, ya kan, yang dari berbagai trusted hospitals yang sudah berpartner dengan AIDO Health. Jadi semua dokternya ini adalah tergabung melalui fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit atau klinik. Lalu layanan yang kedua adalah home visit. Nah, jadi sama home visit ini juga di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan appointment untuk ada kunjungan dari tenaga medis. Jadi kunjungannya itu bisa dari dokter, bisa perawat, bisa fisioterapis, ya kan, untuk mendapatkan treatment jangka panjangnya itu di rumah. Lalu yang ketiga, kami ada juga lab at home, jadi memang kalau ada kebutuhan untuk pengambilan sampel di rumah, bisa difasilitasi juga oleh mitra-mitra rumah sakit dan kliniknya AIDO. Nah, jadi AIDO Health sendiri kita membangun ekosistem ya kan. Jadi kita bermitra dengan hospitals, clinics dan labs agar bisa menyediakan layanan-layanan tersebut kepada Bapak Ibu semua.
Jadi memang yang kita ingin fokuskan adalah seperti yang tadi Dokter Ria juga udah bilang ya, bahwa kita sebenarnya ingin memberikan kenyamanan, gitu kan. Kenyamanan bukan hanya dari segi physical, tapi mental comfort as well, ya kan. Bahwa untuk akses sebenarnya yang dimana nggak usah nih ribet-ribet gitu kan ya, ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan even masa-masa non-COVID ya, di mana nggak harus nih keluarganya harus menemani gitu kan pasiennya, bahwa oke setengah hari kita harus ambil cuti gitu kan, menemani bapak atau ibu ke rumah sakit, menembus kemacetan, tunggu lagi di rumah sakit, mungkin tunggu obat dan sebagainya. Jadi bisa menggunakan nanti layanan teleconsultation atau layanan home visit tersebut. Nah, dari segi family involvement juga kita percaya bahwa kalau memang layanan kesehatan itu bisa didapatkan di rumah, yaitu melalui home visit, ada segi aspek involvement dari keluarga, ya kan? Bahwa karena mereka sebenarnya support system yang sangat kuat, ya kan, untuk improve kondisi kesehatan para pasiennya tersebut. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu layanan spesialis teleconsultation ini. Jadi di Aido Health kami sebutnya adalah rawat jalan online gitu. Nah, jadi melalui rawat jalan online ini sekarang di platform kami sudah ada lebih dari 950 dokter spesialis yang tergabung dan udah lebih dari 30 spesialisasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melalui aplikasinya itu cari oke mau dokter spesialis penyakit dalam misalnya atau spesialis endokrinologi gitu kan, cari Dokter Roy. Nah, nanti itu bisa ditemukan di aplikasi Aido Health. Nah, caranya sangat mudah untuk melakukan layanan teleconsultation. Jadi di sini saya share beberapa screenshot untuk tampilannya itu seperti apa sih. Nah, jadi step pertama hanya dengan beberapa step Bapak Ibu sudah bisa melakukan teleconsultation dengan dokter spesialis pilihan Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama pastinya download aplikasi Aido Health. Kami sudah available di Android dan iOS, jadi bisa di-download dari Play Store atau App Store. Nah, lalu ini screen yang paling kiri ada menu rawat jalan online. Nah, Bapak Ibu klik rawat jalan online, lalu akan ada pilihan berbagai rumah sakit yang sudah bermitra dengan Aido Health. Untuk saat ini kami sudah bermitra dengan lebih dari 25 rumah sakit dan bukan hanya di Jakarta atau di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Lalu setelah memilih rumah sakit mungkin yang Bapak Ibu inginkan, akan juga bisa memilih dokter yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu, teleconsultation melalui aplikasi Aido Health itu bersifat appointment based. Nah, jadi nanti akan ada juga pilihan-pilihan slot untuk sesi yang available, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan memang yang Anda inginkan. Tuh. Nah, setelah itu step berikutnya adalah melakukan pembayaran secara online. Berbagai macam metode pembayaran sudah available, mulai dari kartu kredit, kartu debit, virtual account, OVO, GoPay, Link Aja, semua metode payment sudah available, jadi Bapak Ibu bisa pilih. Setelah itu, langsung setelah melakukan payment akan muncul halaman konfirmasi. Gitu. Nah, di halaman konfirmasi ini juga akan langsung otomatis sudah tercreate meeting link-nya untuk video teleconsultation. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah susah-susah lagi atau mungkin keluar masuk dari aplikasi, langsung pada hari H untuk appointment-nya tersebut bisa langsung klik klik di meeting link ini dan bergabung dengan dokter untuk melakukan teleconsultation. Nah, jadi untuk misalnya nih kayak tadi berbagai macam penyakit kronis ya, spesialis penyakit dalam gitu kan ya, spesialis penyakit jantung. Nah, itu sebenarnya dua spesialis yang memang cukup diminati gitu ya sampai sekarang khususnya di masa-masa Covid ini. Nah, berikutnya adalah layanan home visit atau yang kita sebutnya adalah hospital at home. Karena memang konsepnya Aido Health adalah kita bermitra dengan para vaskes yaitu atau rumah sakit. Jadi memang tenaga medis dari rumah sakit tersebut yang akan datang ke rumah Bapak Ibu. Jadi layanan apa saja yang sudah available sekarang ini di aplikasinya? Untuk layanan screening COVID, sekarang kami juga available, bisa melakukan rapid test atau PCR juga di rumah melalui aplikasi. Contohnya misalnya untuk layanan pasca stroke, gitu kan, rehabilitasi, bisa menggunakan layanan fisioterapi di rumah.
Lalu berikutnya ada layanan wound care gitu. Jadi mungkin untuk pasien diabetes ya kan, yang ada luka diabetes gitu kan, perlu ada perawatan luka, bisa juga menggunakan jasa ini. Layanan vaksinasi juga bisa di rumah. Untuk pasien kanker, lebih untuk layanan paliatif ya kan. Ada berbagai macam layanan yang bisa didapatkan di rumah, misalnya pain management atau mungkin wound care khusus untuk kanker juga, atau fisioterapi khusus untuk paliatif juga bisa didapatkan melalui aplikasi. Dan banyak lagi sebenarnya. Jadi ke depannya akan ada banyak layanan sepertinya misalnya mau melakukan infus atau ganti NGT, kateter, dan sebagainya bisa didapatkan di rumah. Nah, kalau untuk layanan home care ini sebenarnya caranya juga mudah dan hampir mirip dengan yang teleconsultation. Di halaman homepage ini Bapak Ibu bisa lihat ada kotak-kotak nih ya, berbagai macam layanan yang memang bisa diklik. Jadi contohnya nanti kalau diklik fisioterapi, akan muncul berbagai layanan fisioterapi yang disediakan oleh mitra-mitra rumah sakitnya AIDO. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat juga harganya, detail deskripsi layanannya itu seperti apa, dan bisa diklik. Setelah itu bisa melakukan pembayaran, Bapak Ibu juga nanti bisa mengisi profil. Jadi misalnya kalau saya sendiri ini yang pesan, tapi mungkin saya pesan untuk Bapak atau Ibu, jadi saya bisa mengisi profil singkat Bapak atau Ibu, pilihan waktu kunjungannya, dan lalu alamat rumah gitu. Mungkin alamatnya bukan alamat saya, mungkin alamat orang tua gitu kan, dan sebagainya. Setelah itu lalu sebenarnya hanya harus menunggu untuk kedatangan tenaga medis ke rumah. Melalui aplikasi AIDO Health juga nanti Bapak Ibu bisa melihat cek status order Anda. Jadi misalnya, oke, sekarang tenaga medisnya udah dalam perjalanan ke rumah gitu kan, atau sudah tiba. Nah, status-status itu bisa dilihat juga di aplikasi AIDO Health. Nah, mungkin terakhir yang data yang cukup menarik ya, yang sebenarnya saya ingin share nih kepada Bapak Ibu, bahwa di masa-masa COVID ini gitu ya, di dalam 4 bulan terakhir, top usage of teleconsultation itu mereka menggunakan spesialisnya siapa aja sih gitu. Nah, jadi align banget nih dengan yang kita topik hari ini, bahwa penyakit kronis ya kan, kesehatan jiwa, kesehatan mental, bahwa top 2 nih, 29% adalah menggunakan layanan teleconsultation spesialis penyakit dalam. Lalu yang kedua adalah kesehatan jiwa. Ya kan? Jadi menurut saya data ini menarik karena bahwa kita bisa concur bahwa medium ini merupakan medium yang cukup efektif ya untuk orang bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan dokter. Gitu. Jadi berikut yang saya bisa share hari ini, mungkin nanti kita lanjut dengan sesi Q&A. Oke, terima kasih Ibu Jyoti untuk paparan mengenai ID Hope nih. Jadi memang kalau kita tarik kesimpulan mengenai yang sudah Dr. Roy dan Dr. Heriani paparkan tadi, memang kecemasan pasien itu bukan hanya dari yang menderita COVID, tapi pasien non COVID pun mereka mempunyai juga kecemasan yang tinggi hingga menjadi penyakit mental yang kurang baik gitu ya. Nah, untuk itu kita langsung aja buka Q&A ya Dr. Roy, Dr. Heriani, dan Mbak Jyoti. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Yang pertama ini masuk ke, sebentar, ada dari Mitra Tarigan. Mbak Mitra ini nanya, seberapa penting jurnal mengenai pikiran dan perasaan untuk menenangkan pikiran kita? Masalah kesehatan jiwa tingkat apa yang sebaiknya menggunakan metode jurnal ini? Ya, mungkin dari Dr. Roy atau dari kira deh ke Dokter Ria deh. Dr. Ria. Oke, Dr. Ria. Ilmunya tinggi banget ini, sudah ilmunya suhu bin suhu itu. Iya, Dr. Ria. Ini pertanyaannya adalah masalah kesehatan jiwa tingkat apa sih yang sebaiknya menggunakan metode? Oke, ya, makasih Mbak Ira, terima kasih Ibu atau Mbak Mitra Tarigan. Jadi jurnal biasanya gini nih, kalau ada orang menderita keluhan ya, saya nggak bilang gangguan jiwa deh, simptom deh, depresi aja gitu, bisa dia itu datang. Apa sih kata orang, saya punya pikiran dok. Padahal saya nggak punya pikiran apa-apa loh, cuma saya sedih aja, nggak jelas ini kenapa. Nah, jurnal ini kalau
kalau kita bicara gitu kan terbatas waktunya ya waktu di satu sesi. Jadi biasanya saya kasih PR nih, coba bikin kalau waktu itu muncul sedihnya itu pas lagi situasi apa ya. Gitu. Jadi dia catat tuh situasinya ya kayak tadi situasinya apa, lalu tadinya tuh masih enak gitu. Begitu perasaanmu mulai nggak enak, itu tuh apa yang terjadi dan apa yang Anda pikir. Nah, jadi dia langsung itu dicatat gitu. Lalu terus apa yang muncul? Pertamanya sih marah, terus saya mikir ini, terus saya mikir ini gitu ya, kayak contoh durian tadi, ya kan? Itu bolak-balik gitu. Lama-lama jadi banyak. Akhirnya dia akan sadar gitu. Dan saya sering nih nanya sama murid-murid saya, apa yang kamu rasakan tadi waktu pasiennya begitu? Iya, saya pikir dia gitu. Saya nggak nanya pikiran kamu, saya nanya perasaan kamu. Artinya bisa nggak sadar loh sama perasaannya sendiri gitu, karena dia mikir ya gitu. Apalagi pasien, kadang-kadang pasien tuh nggak tahu bahwa dia sedih. Yang dia rasakan dia nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, males ke kantor, males apa, itu yang dia rasakan. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedih. Nah, jurnal itu fungsinya untuk mengenali yang tadi tuh pikiran-pikiran yang muncul, perasaan-perasaan yang muncul. Kalau itu dia nggak sadar, bagaimana kita mau intervensi gitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu, mungkin kita bisa latih. Jadi prosesnya lama nih, nggak cuma sekali ngomong ya. Tadi karena waktunya cuma 10 menit, boleh 15 menit saya tadi memangkas. Sebenarnya tadi cerita saya lebih panjang, tapi saya pangkas supaya cukup waktunya ya. Nah, sebenarnya bukan gangguan jiwa apa, tapi sebenarnya yang bisa pakai ini, tapi lebih ke syaratnya. Satu, syaratnya orang tersebut bisa diajak berpikir. Ya, ada kalau dia nggak bisa ya udah terlalu kacau gitu pikirannya, ya nggak mungkin kita lakukan ini. Terus yang kedua, masalahnya memang bisa diubah dan orangnya mau berubah. Nah, itu harus ada 3 itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada pasien nanya, saya punya masalah gini, terus ada yang bisa saya bantu. Dokter bisa nyariin saya pekerjaan nggak? Nah, itu kan di luar saya gitu ya. Tapi saya bisa bantu misalnya, apa selama ini yang menghambat kamu tidak bisa bekerja? Misalnya dia takut, dia malu, dia nggak berani ngomong sama orang, itu bisa kita ubah. Tapi kalau nyariin pekerjaan, dia dong yang harus cari. Gitu. Kemudian menjawab ya Mbak Mitra Tarigan. Iya, terima kasih dokter. Ini lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah pasien, ini dari Mbak Suci, dokter apakah pasien penyakit kronis lebih rentan mengalami masalah kesehatan jiwa terutama saat pandemi? Gitu. Ya, sebenarnya pandeminya aja bisa ya menyebabkan gangguan jiwa, apalagi ditambah dia punya penyakit atau penyakit kronis aja juga bisa menyebabkan. Tapi kembali ke tadi tuh saya bilang, bisa iya, bisa tidak, tergantung cara Anda memandang penyakit tersebut dalam konteks kehidupan kita gitu, dan kita mau menyikapinya seperti apa. Mungkin saya bisa, boleh nggak saya cerita dari my own personal experience gitu? Boleh dong. Iya, dulu tadi Dr. Roy udah bilang saya cancer survivor, alhamdulillah 9 tahun yang lalu. Okay. Abis saya itu ada teman-teman saya yang kena cancer juga, dan mereka itu maju mundur gitu. Sampai teman saya yang lain membawa teman saya itu ke rumah saya, nih omongin nih teman lo nih, biar dia mau berobat, karena dia denialnya lama banget gitu. Kalau saya mungkin waktu itu nggak pakai denial, karena saya nemu, ada benjolan nih. Dulunya denial waktu disuruh, Mbak, lo mamografi deh, lo ini, nggak usah gitu, denialnya gitu, menghindarnya begitu. Saya masih bargaining gitu ya, nggak usah. Tapi begitu saya pegang ada benjolan keras, saya udah nggak ada bargaining. Lo nyuruh gue apa aja gue turut, gue nggak mau baca apa-apa lagi, pokoknya gue nurut. Saya nggak dengerin orang, saya nggak dengerin apa, saya hanya dengerin dokter-dokter saya, dan saya lakukan. Terus teman saya ada yang nanya, lo kok cepet banget ya ikhlas? Ya sebenarnya ikhlas nggak ikhlas tuh mau diapain kalau saya bilang emang udah ada penyakit. Cuman saya pikir orang mati tuh macam-macam kok. Saya keluar dari sini bukan karena cancer, saya keluar ketabrak, saya mati. Saya kena serangan jantung, saya mati. Saya bilang sama teman saya, kita nggak usah mikir berapa lama, kita 2 years survival rate, 5 years. Saya mencoba tidak memikirkan itu. Jadi supaya saya fokus ke, ya udah sekarang lu mau ngapain? Lu harus apa? Supaya survive, lu
bukan survive tapi meningkatkan kemungkinan survive itu apa yang mesti saya lakukan? Ya udah saya kerjain itu aja. Jadi saya nggak tukang ojeknya di datang. halaman depan. Iya, untung bukan Gojek nganterin paket. Yang dulu kita ada tukang Gojek nganterin paket, saya lagi ngomong Gojek Bu, barang Bu paket, aduh bingung lagi webinar. Terus ya tadi sampai mana ya? Ya gitu. Jadi akhirnya saya fokus ke yang bisa saya lakukan, Dan waktu itu bisanya gini, 2 minggu nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh di rumah saya manut. Yang seminggu saya bisa ngapa-ngapain, saya kerja. Tapi waktu di rumah bisanya ngapain? Saya baca buku banyak banget, nonton film banyak banget gitu. Hore-hore banget yang biasanya saya nggak sempet gitu. Jadi ya tergantung kita. Gitu aja. Kalau susah, nah pergilah ke psikiater yang ngerti caranya. Iya. Balik lagi Atau ikuti Aido, karena Aido akan memberikan serial untuk mental health secara teratur. Setuju Mbak Jyoti? Setuju banget, Dok. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Jyoti. Apa namanya mengenai yang tadi sudah Mbak Jyoti jelasin kan banyak. Ada yang bertanya dari Hesti Wulandari, apa sih keuntungan menggunakan Aido dibandingkan dengan aplikasi kesehatan serupa? Karena kan memang yang dibutuhkan adalah kita sekarang masa pandemi kan tidak harus ke rumah sakit, tapi kita tetap bisa rawat jalan di rumah. Nah, mungkin keuntungannya yang lebih besar tuh apa dibanding aplikasi lain, Mbak Jyoti? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Hesti. Mungkin satu keuntungan yang saya bisa highlight adalah kita Aido Health itu kita bermitra dengan Vaskes ya, yang mungkin tadi saya udah highlight juga. Jadi kita bermitra dengan rumah sakit atau klinik. Jadi mungkin untuk dari Aido Health, we give the guarantee bahwa memang dokter-dokternya adalah yang trusted, ya kan, dan mereka memiliki active dan valid license untuk berpraktek. Ya kan, itu satu. Jadi pilihan dokternya itu semuanya udah terfilter gitu kan, it's just the trusted doctors. Yang kedua juga mungkin adalah dari platform Aido sendiri, kita integrated, jadi kita end to end, jadi layanannya itu sebenarnya bukan hanya teleconsultation. Jadi misalnya nih kalau di aplikasi lain, kalau setelah teleconsultation, terus next-nya gimana gitu kan, mungkin nanti harus, kalau di Aido Health itu, kalau memang ada peresepan obat, bisa ditebus juga dari aplikasi Aido. Kalau memang misalnya dari dokter, dari rumah sakitnya bilang, oke, kayaknya Ibu perlu ada pemeriksaan fisik deh, tolong datang ke rumah sakit, ya kan? Nah, jadi follow up-nya setelah layanan teleconsultation itu juga difasilitasi oleh Aido. Nah, berikutnya adalah mungkin yang saya bisa highlight dari segi medical record ya, bahwa karena balik lagi karena kita bermitra dengan rumah sakit, setiap sesi teleconsultation itu memang dicatat di rekam medis gitu. Jadi memang nanti kalau next session-nya berikutnya session yang teleconsultation-nya itu sudah direkam di rumah sakit sebagai rekam medis. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Jyoti untuk jawabannya dari pertanyaan dari Mbak Hesti. Nah, terakhir untuk ke Dokter Roy nih, Dokter. Tadi kan Dokter Roy ngejelasin tuh chronic illness-nya dari beberapa poin ya mengenai penyakit kronis. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Septi. Jika punya penyakit kronis itu bikin risiko COVID-19 lebih parah. Kenapa ya, Dok, bisa seperti itu? Boleh dokter dijelasin? Saya mau jawab, tapi saya boleh bertanya nggak habis menjawab sama dokter ya? Boleh. Ya? Boleh. Jadi pertanyaannya adalah apakah penyakit kronik memberikan risiko yang lebih tinggi untuk terpapar COVID-19? Kita tahu baru coronavirus 2 ini baru kita dilakukan genomiknya pada tanggal 8 Januari 2020 dan sekarang tanggal 17 Juli 2020. Jadi kurang dari saya kira lebih sedikit dari 6 bulan. Dengan perbedaan sekitar 20 sampai 15% daripada SARS-CoV ataupun MERS yang kita pelajari banyak dari untuk menilai nCoV-2 ini. Ya, untuk COVID ini kita belajar itu dari SARS dan kita belajarnya dari MERS. Jadi kita ketahui bahwa SARS dan MERS itu bukan nCoV-2, bukan COVID. Ada beberapa perbedaannya. Tetapi sampai saat ini memang ditemukan satu masuk yang
yang diketahui pasti memang adalah tempat masuknya virus nCoV-2 ke dalam tubuh kita. Saya menggambarkan dengan seperti contoh Anda baru punya rumah baru, kemudian toiletnya, kamar mandinya tuh ubinnya masih rapat, mengkilat, cemerlang, itu kan biasanya kuman-kuman tidak bisa masuk. Begitu sudah 8 tahun, 9 tahun itu WC dipakai, mulailah kelihatan retak-retak ubinnya. Dan retak ubin itu tempat di mana nCoV-2 sebagai pintu masuknya. Ya, yang kita kenal dengan reseptor yang betul-betul mempunyai wujud bisa seperti kunci dengan anak kuncinya terhadap reseptor ini yang terdapat pada bagian-bagian tubuh yang rusak daripada tubuh kita. Jadi kalau misalnya Anda punya kamar mandi udah 15 tahun, nggak dicuci setiap hari atau nggak dikuras misalnya, lalu mulailah jamuran, akhirnya timbullah retak-retak, ubinnya mulai retak, itulah kuman masuk di situ. Dan ini adalah analogi yang kurang lebih mirip dengan tubuh mereka yang mempunyai chronic illness. Ya, walaupun kita tahu satu tempat masuknya nCoV-2 karena dia punya spek yang betul pas dengan tempat itu, tetapi kita juga berpikir bahwa kemungkinan masuk di tempat lain itu luar biasa besar kemungkinannya. Jadi sampai saat ini memang kenapa mereka yang sudah punya chronic illness, apakah diabetes, apakah hipertensi, ataukah minum obat-obat lama, obesitas, itu mempunyai resiko yang tinggi terhadap paparan daripada COVID-2. Paling enggak, kalau mereka kena COVID-19, efeknya jauh lebih berat. Oke. Ya, tapi sekarang saya boleh nanya sama Dr. Ria. Silakan dokter. Nanya bayar. Boleh. Gini, Ri, pertanyaannya sebetulnya apakah kita dengan melakukan suatu changes, ini boleh nanti kepotong, perubahan pola hidup. Jadi kita makan dengan baik, olahraga teratur, kemudian berhentilah untuk begadang, begitu ya, tidur cukup. Apakah memang bisa betul-betul membuat suatu perbaikan terhadap mental health kita? Sudut mana dia bisa? Apakah karena terstruktur, menjadi pikirannya jadi lebih terstruktur dan fokus, ataukah ada? Karena saya lihat gitu, jadi mereka yang olahraga ternyata lebih bahagia selain daripada endorfin yang keluar ya pada waktu kita olahraga. Tapi mereka yang melakukan makannya jadi lebih teratur, percaya dirinya lebih besar, dan dia lebih tough. Apakah ada hubungannya? Itu udah dijawab sendiri tuh. Nggak dilihat tadi. Ada jawabannya. Jadi sebetulnya seperti itu. Berolahraga itu kan menyenangkan, mengeluarkan endorfin, adrenalin, dan segala neurotransmitter yang membuat kita bahagia, sirkuit bahagianya itu terpacu, sama kayak kita morfin gitu. Cuman ini morfin yang yang alamiah gitu. Tapi katanya dia juga katanya ntar dulu mesti baca lagi, aku lupa soalnya itu bukan spesialisasi aku. Tapi sebenarnya memang selain itu dia mengubah si otak itu untuk lebih katanya lebih lebih mampu konsentrasi. Nah, satu konsentrasi, kedua working memory-nya lebih bagus. Jadi buat kita bekerja, kalau kita mau kerja, kita olahraga setengah jam pagi-pagi sebelum ke kantor. Katanya itu meningkatkan konsentrasi kita, meningkatkan cara kita retain informasi. Nah, kalau orang kayak gitu kan dia kerja lebih enak ya. Kedua, makan misalnya, orang mau diet itu dan olahraga tuh sebenarnya langsing dan cantik itu efek samping gitu. Tapi efek samping yang membuat kita rasa percaya diri. Jadi sebenarnya tadi ngomong apa sih? Yang tadi dia bilang, sebenarnya dia udah ngomongin semua sih. Iya, terus terstruktur gitu misalnya. Ya, kenapa kita perlu bikin terstruktur? Karena kita bisa kasih goal. Goal kita tuh maunya apa? Tapi goalnya kalau bisa misalnya mau turun berat badan atau mau sehat itu agak susah.
Karena nanti kita bisa frustrasi kalau nggak sampai atau sampainya lama. Tapi kalau kita bikin program short term goal, dari 1 minggu saya mau begini, jadi bikin aja program tiap hari dan melakukannya secara istiqomah katanya, itu akan mengubah kita juga, hidup kita lebih organized gitu. Jadi ya itu membantu banget kalau kita punya kayak things to do gitu. Dan tolong di things to do today itu masukkan, katanya lebih bagus konsistensi daripada intensitas. Ya, olahraga yang sedikit-sedikit aja tapi rutin, daripada 1 hari habis-habisan besoknya tepar. Iya. Gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi kita mesti cari goal. Kalau kita nggak punya goal, kenapa kita melakukan itu? Susah ya, harus ada reward-nya gitu. Iya, intinya ada tujuannya berarti ya Dokter Roy dan Dokter Ria ya. Oke, Dokter Roy, Dokter Heriani dan Bu Jyoti, ini waktu kita sebenarnya sudah jauh dari 1 jam, tapi memang seru banget untuk ngebahas kesehatan mental ini di tengah pandemi ya, karena baik dari pasien COVID ataupun lingkungan sekitar yang memang pasien non-COVID juga harus dijaga mentalnya agar tetap sehat, karena ini sangat berpengaruh ke semua aspek. Bukan begitu, Dokter? Ya. Betul. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Dokter Roy, Dokter Heriani, dan Bu Jyoti untuk waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai kesehatan mental di webinar Bincang Online hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang sudah ikut bergabung di acara webinar online kali ini. Dan jangan lupa untuk para peserta yang mendownload aplikasi Idle Health, jangan lupa untuk mengisi lengkap data diri Anda pada saat pertama kali daftar di Idle Health, dan juga jangan lupa memasukkan referral kodenya yaitu IDO2107. Oke, kita langsung saja untuk menyudahi acara ini, webinar hari ini. Terima kasih banyak. Foto katanya. Bareng, oke boleh. Foto bareng ya. Pokoknya dikeliatin dong, mukanya dikeliatin dari dong. Sini ya Dokter. Bukti kalau saya mah. Oke. Boleh nanti dari adminnya dibuka semua videonya. Sebentar ya Dokter ya. Nah tuh. Oke. Biar seru. Iya. Oh itu Ibu Mitra. Halo Ibu Mitra. Mana Ibu Mitra? Terima kasih pertanyaannya tadi Ibu Mitra. Iya. Oh, Wira Wibisana nih tadi pertanyaannya juga seru sebetulnya. Ya udah. Oh iya. Yuk. Oke. Kita foto bersama ya. Oke, sebentar belum kebuka semua. Sudah siap? Terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih Dokter Roy, Dokter Heri, untuk terima kasih Mbak Ira, terima kasih semua, terima kasih ya, terima kasih di Bincang Online selanjutnya. Ya. Terima kasih. Baiklah, saya boleh live ya. Maaf ya tadi ngaco. Bye. Bye.